Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insan Syahidah dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ingin mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam 2, yaitu hadis. Pengertian dari hadis. Hadis dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan atau mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Perbedaan hadis dan sunnah. Sunnah diartikan pada kenyataan yang berlaku pada masa Rasulullah SAW atau telah menjadi tradisi umat Islam pada waktu itu, menjadi pedoman untuk melakukan ibadah dan muamalah. Sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Wilayah kajian hadis. Di dalam hadis itu terdapat wilayah kajiannya. Yang pertama yaitu ada ilmu rijal al-hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis baik sahabat atau tabi'in maupun yang periode sebelumnya. Yang kedua itu ada ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu yang menerangkan tentang hal catatan-catatan yang didapatkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya atau memandang adil para perawi. Yang ketiga itu ada ilmu fan al-mabahamat, adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut namanya di dalam matan atau di dalam sanad. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi atau tidak nyata yang dapat mencatat hadis. Jelasnya, ilmu ini membahas tentang suatu ilat yang berupa mentaslilkan yang mengati atau merofakan yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis yang lain. Kemudian yang kelima itu ada ilmu gharib al-hadis, adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang dipakai oleh umum. Yang keenam ada ilmu nasikh wa al-masukh, adalah ilmu yang menerangkan hadis yang sudah dimaksukkan dan yang menasihkannya. Yang ketujuh yaitu ilmu talfiq al-hadis, adalah ilmu yang membahas tentang cara mengamalkan hadis-hadis yang berlawanan lahirnya. Kemudian yang kedelapan itu ada ilmu taskif wa tahrif, adalah ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya atau musakhaf dan bentuknya dinamakan muharraf. Yang kesembilan, ilmu asbab wurud al-hadis, adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi SAW menuturkannya. Yang ke-10 ini adalah ilmu mustalah al-hadis, adalah ilmu yang menerangkan tentang pengertian-pengertian yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Ragam metode studi hadis. Dalam referensi yang saya dapatkan, ada 3 macam ragam metode studi hadis. Yang pertama yaitu interpretasi tekstual. Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teknik ini cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis. Dasar penggunaan teknik ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari konteks kewahyuan. Kemudian yang kedua itu interpretasi kontekstual. Interpretasi kontekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Dasar penggunaan teknik ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai teladan terbaik atau uswatun hasanah. Jadi dasar dari interpretasi kontekstual ini adalah melihat dari Nabi Muhammad ini sebagai teladan yang baik atau uswatun hasanah.
Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah interpretasi intertekstual. Interpretasi intertekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis lainnya yang semakna atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Dasar teknik ini adalah penegasan bahwa hadis Nabi adalah perilaku terhadap Nabi yang merupakan suatu kesatuan dengan hadis lain atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi dasar ini masih memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran atau dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu dia pengetahuan saya terkait dengan sumber ajaran Islam 2, yaitu hadis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.